Oke guys, balik lagi di The United Wave Podcast. Kali ini gua nggak bersama Kokoh, tapi bersama dedengkotnya nih. Dedengkot. Lebih tua Kokoh lagi dari kita. Bener sih. Kokoh mah tua banget ya. Iya. Kagak kawin-kawin lagi. Kawin mungkin udah nikahnya belum, bener. Banyak sih yang di PHP-in. Main Bumble mulu nih. Oke, ada Bang Mardel di sebelah kanan. Dan juga ada Bang Dita di tengah. Halo. Gimana nih? Kabarnya dulu nih. Basa-basi Kabarnya dulu. kita sih senang-senang aja ya. Iya. Pas kemarin MU kalah, tapi kita senang ya. Senang karena ketemu Sweni kan, Solskjaer. Ya, Terus betul. ya ada nih kawan kita nih guys. Dia ketemu sama Bastian Schweinsteiger sama Nani katanya. Gue biasa aja lagi bang. Nah, Dia malah senangnya katanya bisa foto sama Rian Den Nasib. Waduh. lu. Itu ngomongin saya ya. Dia lebih senang ketemu Rian Den Nasib Rian. sama Rian Den Nasib daripada ketemu sama Bastian sama Nani katanya gitu. Ciledug Pride. Ciledug Pride, bener. Udah lah, kita bahas yang ntar lagi lah nih ya. Iya. Preview. Betul. Kita mau bahas soal persiapan Manchester United menjelang leg kedua melawan Lyon. Yang sebelumnya di leg pertama nih justru Imbang. bermain imbang. Padahal Imbang rasa kalah itu. Imbang rasa kalah, padahal berharapnya pengen menang gitu ya Ya. kan. Nah, Udah hampir menang. hampir menang, bener. Kalau misalnya dari Bang Mardel nih, melihat sekarang persiapan Manchester United, kira-kira gimana Bang? Menurut lu? Gak ada yang bisa bisa kayak punya keyakinan bisa menang dan lolos Oke. sebenarnya gitu kan. Karena ya gue harap sih dengan penampilan kemarin Alta Bayindir Newcastle tuh pengennya Sidit ya, Yos. Bisa ada gregetnya nih. Iya. Cuman ternyata dia baru sembuh dari cedera, terus juga pasti tekanan tinggi Mentalnya dari juga fans. terganggu tuh. Nah, etah itu dia. Dan akhirnya ya kita terbantai 4-1 ya. Iya, Dan iya. ya gue nggak tahu sih Amorim pasti akan benar-benar berpikir keras gitu ya. Karena dia harus siapa nih yang gue pilih? Onana atau Altay? Karena dua-duanya juga bukan pilihan ideal. Tom Heaton nggak mungkin kan udah terlalu tua juga gitu. Iya. Terus buat Zirkzee juga Cedera. iya, Amorim juga bilang udah nggak ada harapan buat Main di Lyon kan, main lawan Lyon ya. Dan Cido B. Martin juga kalau buat lo yang lagi nonton dan belum tahu juga kenapa Cido nggak bisa main di Europa League karena nggak bisa didaftarin, Iya. udah telat. Jadinya berharap sama Højlund, gua ya sorry to say gitu ya agak sulit juga karena kemarin juga ya nonton lawan Newcastle dia juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadinya ya semoga semangat yang ada di pemain pas main di Old Trafford sih benar-benar bisa mereka manfaatkan dengan segala kekurangan gitu sih kalau dari gua. Oke. Gimana lo, Dit? Kalau gua persiapan. Ya. Kayaknya kalau kita lihat pertandingan United tuh kayak nggak punya persiapan gitu main. Iya, Kayak nggak bener. latihan gitu, Iya, nggak iya. ngobrol satu sama lain karena memang masih banyak koordinasi yang jelek juga. Tapi Amorim kemarin kan di press conference bilang ya udah lupain yang posisi sekarang karena udah nggak bisa diubah lagi gitu. Kekalahan juga udah nggak bisa diubah lagi. Kita fokus pada future, tinggal satu turnamen lagi yang bisa kita menangin ya harus menangin. Iya, Karena itu satu-satunya jalan untuk setidaknya pelipur lara United bisa main di Champions League. Ya. Karena lagi-lagi Inggris bisa ada 7 wakil di UCL musim depan kan. Kalau misalnya 5 udah pasti itu, dualnya lagi itu kalau dia Aston Villa juara Champions League, United juara Europa League walaupun agak susah ya. Iya. Tapi kalau yang gue lihat tadi mungkin yang perlu kita harapkan tentu sang kapten sih. Bruno Fernandes bisa ngegendong tim ini sendirian karena tadi benar kata Mardel kita berharap apa dari Højlund gitu. Yang musim ini mungkin inkonsisten dan musim flopnya setelah musim lalu juga cukup tampil baik gitu. Tapi sekali lagi ini Garnacho juga bahaya nih. Gue sih berharap Mainu bisa main. Terus juga Mount juga bisa main dan fit. Itu sih. Iya. Karena best ability is availability. Jadi sebagus-bagus yang Mount, sebagus-bagus yang Mainu kalau cederaan ya nggak baik gitu. Dan kemarin Luke Shaw juga udah coba ada titik terang lah. Tapi mungkin nih kalau gue lihat sih Del, Yos, kayaknya Amorim tuh lebih pengen mainin Luke Shaw ke left center back sih. Supaya punya ada yang kaki kiri setelah Licha nggak ada. Setuju. Karena kan biasanya Euro tuh. Ya. Euro tuh agak susah karena dia harus inverted karena kakinya kaki kanan. Betul. Dan nggak adanya De Ligt, mungkin Euro akan ditaruh di kanan atau misalnya Mazraoui di kanan, Euronya di tengah gitu. Nah, itu sih. Kalau dari lo gimana ya? Iya. Kalau misalnya dari gua sih
memang benar tadi dibilang kalau misalnya berharap sama pemain MU ya nggak ada yang bisa diharapin. Cuma kalau misalnya berkaca dari pertandingan sebelumnya lawan Newcastle, itu kan sebenarnya kesalahannya bukan hanya di Bayindir aja, tapi Iya. dari 3 back belakang. Koordinasi belakangnya, lo mau kipernya De Gea sekalipun, kalau contoh gol Tonali, itu kan backnya telat maju. Betul. Ya Lindelof kayak ya mau ngarep gimana ya. Iya. Jadi kalau misalnya lu pada nonton dan ngikutin United Wave juga dari kita di awal musim ini selalu ngasih preview, ngasih review juga. Ketika pemain memang kelihatannya lagi in performance, ya kita ngomong apa adanya aja. Iya, Dan betul. kita juga apresiasi ketika mereka bisa menunjukkan hasil yang oke. Baik, Misalnya kayak kemarin Garnacho bikin gol ya kita apresiasi juga gitu. Iya. Cuman ketika kita ngomongin ya Dita dan Ios ngomongin lini belakang pas gol pertamanya Newcastle tuh Tonali. Tonali. Ya, itu nggak ada yang cover juga. Jadinya kayak mau gimana pun Onana salah juga ada salahnya. Bayindir pun juga ada salahnya. Cuman ya lini belakang ini kayaknya nggak bisa ngasih kenyamanan buat kiper juga. Iya. Tapi ya kalau kata Amorim kan kalau ada satu orang yang salah di dalam tim berarti itu semua Iya, semuanya salah. semua pemain tuh punya peran juga dalam kesalahannya. Iya, betul. Ya kayak golnya, itu kan Mazraoui salah, pemain yang paling konsisten musim ini bisa melakukan kesalahan. Ini tim yang kayak dikutuk gitu. Kayak siapapun bisa salah. Terus juga kesalahan Altay Bayindir. Dia niatnya mau long pass kan, tapi kesudul terus ada Bruno Guimaraes kan. Iya. Nah, itu juga nggak ada yang backup dan kaget gitu back-backnya koordinasi shape-nya langsung rusak. Bruno tuh sendirian di situ gitu dan memang Altay ini kan memang nggak nyaman mainin bola kayak Onana. Iya. Dari kaki ke kaki gitu. Dia kayak De Gea lah yang sweeper goalkeeper gitu. Jadi kalau menurut gua ya kesalahannya bukan cuman di Bayindir karena memang kalau kita lihat kesalahan-kesalahan Onana itu bener-bener blunder yang bolanya lepas pas dia tangkap. Itu kan memang kesalahan gitu. Kalau Bayindir kemarin mungkin ada salahnya tapi bukan sepenuhnya kesalahan dia sih. Betul. Jadi kalau menurut lo gimana nih guys? Kalau kita sih sebenarnya ya realistis garis miring pesimis gitu bisa lanjut. Cuman ya tetap punya harapan bisa United lolos ke semifinal berarti ya? Perempat ya? Iya, Ini masih baru quarter. Ini Ini quarter, berarti ke semifinal. Semifinal. Nah, Benar. Semifinal kita ketemu siapa gue lupa. Bilbao Bilbao, kalau makanya jadi agak susah kalau lawan Lyon justru gue optimis Del karena di pertandingan pertama Lyon tuh nothing special lah. ya Ya. Emang kita nggak klinis aja di depan, nggak ada goal getter yang bisa maksimalin. Nah kalau di pertandingan leg kedua kayaknya bisa menang di Old Trafford. Cuma nanti di semifinal agak susah karena lawannya Bilbao. Karena Bilbao kalau misalnya dia pengen lolos karena mainnya finalnya akan di kandangnya mereka kan. Spanyol. Iya. Oke. Gitu. Ya, balik lagi karena ya Højlund nggak bisa diharapin, tapi feeling gue akan tetap dimainin dari menit awal. Iya mau siapa lagi? Tapi kalau misalnya harus ada rotasi Højlund diganti, kalau gue pribadi sih sebenarnya pengen banget, nggak tahu ya ini apakah possible apa enggak kita main tanpa striker. Mount paling jadi number false 9. Jadi bukan Mason Bruno Mount. yang agak ke depan. Ya bisa awalnya Bruno mungkin nanti akan lama-lama Mount mungkin kayak Switch gitu. ya. Jadi mungkin ya di yang 3 depan itu kalau kita coba menerka-nerka tidak ada striker, gue sih kebayangnya Bruno, Mason Mount sama Garnacho. Ya. Sebenarnya tapi itu kenapa Garnacho ya memang nggak ada pilihan lain, ada betul. Kalau sampai seperti itu, ya balik lagi nih bagaimana pemain-pemain ini tadi yang Dita bilang bisa klinis gitu. Iya. Karena Dalo kemarin ketika golnya Garnacho menurut gue masuk bagus tuh dia masuk ke dalam, Iya, ke dalam. inverted, iya. Dia coba ngelebarin bola dikit, si Garnacho gleser gitu kan ya Iya. ke tiang jauh dan bisa. Nah semoga dengan pola-pola seperti ini tuh bisa kebentuk karena menurut gua pola yang diterapkan sama Amorim kalau sebagai kacamata awam itu kok kayaknya udah kerangkanya udah kebentuk. Betul. Iya. Tapi lagi-lagi ketika kita kebobolan, abis itu kayak mainnya udah mulai nggak jelas tuh, kayak lini belakang atau mungkin kesalahan-kesalahan yang sebenarnya basic sebagai footballer tuh sering terjadi. Iya. Bukan karena sistem. Jadi kalau orang bilang, Bang kayaknya nggak cocok dia Amorim pakai 3 back di IPL. Tapi di UEL pun dengan kita masih unbeaten tapi ya tiap nonton begitu terus kan Iya. works aja sebenarnya. Jadi apakah mungkin ya kalau dari analisa gue pribadi pemain-pemain itu demotivasi untuk di IPL? Karena kan kalau nggak salah tuh di IPL hanya butuh 1 poin lagi, 2 poin kalau nggak 2 salah. poin ya? 2 poin lagi. 2 poin lagi untuk bisa mengamankan. Oh
tidak Degradasi. tidak degradasi gitu. Ya paling banter kalau emang paling bottomnya itu di posisi 15 paling kalau nggak salah. 15 ya. atau 17. Iya. Nah, itu masih ya udah sekalian dihancurin aja di season ini, rombak musim depan. Nah, rombak musim depan ini ada beberapa nama sebenarnya guys yang kita coba lihat-lihat kabar terbaru. Ramsdale masuk incarannya United gitu ya. Oh iya. Ramsdale. Terus juga Patrick Schick. Apa gimana sih bacanya? Schick. Patrick Schick. Leverkusen. Iya, Leverkusen juga udah masuk. Nah, ada lagi Antoine Semenyo. Semenyo. Bournemouth. Iya. Nah, ini sih yang ngebuat gua apakah pemain-pemain ini cocok atau enggak. Kalau lo pribadi sebenarnya Yos. Musim ini gitu kan ya. Lawan Lyon lah. Oke. Kalau lo pribadi tuh akan ngelihatnya Amorim pakai skema yang kayak gimana? Tetap pasang Højlund atau akan tetap ya udah ada coba rotasi. Kalau lawan Lyon nanti menurut gue sih Bang ya, untuk dari skema itu bakal tetap, tapi untuk rotasi juga nggak akan ada rotasi. Karena rotasi itu udah dilakukan waktu lawan Newcastle. Yang ada Christian Eriksen di tengah, terus ada Harry Amas sebagai starter, terus juga ada Luke Shaw juga yang main. Cuma kalau untuk lawan Lyon nanti, pemain yang digunakan adalah pemain yang udah cocok gitu. Maksudnya yang udah sering dipakai sama Ruben Amorim. Termasuk Onana. Onana akan main sih, main menurut gua. Iya, main Mungkin. Jadi kemarin itu mungkin Onana yang lawan Newcastle nggak dibawa, yaitu salah satunya mungkin salah satu bentuk hukuman. Iya. Tapi kan di satu sisi mungkin ya lu coba introspeksi diri dulu, dikasih waktu, makanya nggak dikasih main dulu buat lawan Lyon nanti. Nah, begitu juga dengan Maguire. Lawan Newcastle dia tuh nggak main ya? Main atau enggak sih? Iya. Iya kan? Lawan Newcastle nggak main. Lawan Newcastle nggak main. Lindelof kan yang main. Iya, disimpan. Nah, itu kan berarti pertanda bahwa pemain-pemain yang nggak dibawa lawan Newcastle, yang nggak dimainin lawan Newcastle, itu memang sudah dipersiapkan Amorim untuk melawan Lyon nanti. Nah, sekarang kalau menurut gua, selain lini belakang lawan Newcastle jelek, nah lini tengah lawan Newcastle tuh hancur banget. Ada Christian Eriksen yang nggak bisa duel sama Joelinton, ya kan, terus sama Bruno juga, ya kan, itu tuh sulit. Nah, sekarang kalau lawan Lyon nanti, oke lah, depannya ya udahlah, adanya begitu ya kan, ada Højlund doang, Garnacho. Nah, sekarang kuncinya ada di tengah. Gimana caranya lini tengah itu bisa ngalirin terus. Nah, sekarang berarti kalau menurut gua, Kobbie Mainoo itu pasti bakal starter lawan Lyon. Serius loh. Dia mau Kalau menurut gantiin gua. siapa? Kalau menurut gua dia antara Ugarte atau Casemiro Ugarte pasti. atau Casemiro. Iya, itu Tengah sih kayaknya kalau menurut gua. Ugarte Mainoo sih bisa jadi. Cuman kalau Casemiro pengalaman menurut Nah, gua. kalau menurut gua Casemiro kemarin disimpan justru. Iya. Iya, itu bisa Jadi juga. mungkin Casemiro akan main, nah Ugarte mungkin yang kalaupun Mainoo main ya. Iya. Karena kalau Mainoo main, sekarang Mainoo itu udah nggak di number 8 lagi. Iya. Bruno yang akan turun ke bawah, yang akan maju main lebih ke Mainoo. Mainoo, Karena benar. berapa kali kan kayak gitu Iya, benar. skemanya. Terus kalau menurut gue ya tadi, benar. Yang bakal ngegendong itu adalah Bruno. Ini kita Pasti. sangat berharap sama Bruno. Karena satu-satunya pemain yang world class yang kita punya ya cuman Bruno. Iya. Nah, ya ini Anabel aja analisis gembel gue. Kalau misalnya kita nggak punya pilihan lagi, Højlund mentok, nanti Maguire maju mungkin. Nah, Nah, Striker. itu. Akan lebih bagus kalau kita lihat kan pergerakannya itu lebih bagus gitu, lebih tahu bola akan kemana. Apalagi kalau misalnya dapat crossing gitu. iya. Tapi kalau lawan Lyon sekali lagi 5-5-4-5 menurut gua bisa menang. Tapi setelahnya sih yang susah. Karena memang Amorim udah bilang kan, ini hidup mati, udah ini satu-satunya kesempatan kita udah. Makanya kemarin tuh diistirahatin lagi. Karena memang ya udah nggak ngaruh apa-apa lo mau menang, mau kalah, ya peringkatnya belas-belasan. Kita juga udah pasti akan punya poin terendah sepanjang sejarah Premier League. Betul. Betul. Karena udah nggak bisa kekejar lagi poin terendahnya dan ya udah mau nyari apa lagi? Betul. Feeling gue sih Bayindir mungkin akan dimainkan di Premier League karena nggak punya kepentingan lagi. Onana mungkin akan dimainkan di Europa League. Waduh, itu pilihan yang sangat sulit Iya, ya. Karena kalau nyambung juga Dita, kalau kita ngomongin hidup dan mati, tentunya ini nggak cuman United tuh pengen juara atau nggak di Europa League gitu ya. Tapi untuk kepentingan di musim depan. Karena kalau sampai tidak yang namanya mendapatkan jatah Liga Champions, pasti itu akan berimpact dari sisi bisnis. Nah, kalau gua melihat dari POV let's say gitu ya. Oh ya udahlah sekalian aja
nggak usah lolos final. Habis itu musim depan nggak main di Mana-mana. kompetisi Eropa. Ya itu pasti yang akan bikin pusing si Glazers kan. Duit. Karena duitnya akan berkurang. Terus belum tentu lagi kontrak-kontraknya sponsor akan direview. Gimana nih United nggak bisa main di Eropa, terus juga hak siar. Pemain-pemain juga belum tentu ada yang mau datang. Itu dia, exactly. Jadinya pemain baru pun kayaknya jadi ogah lah gue cuman ke MU doang, tapi nggak bisa main kompetisi Eropa. Apalagi kalau tadi kita udah sebut beberapa nama, pasti pemain-pemain itu punya konsiderasi gitu. Apalagi kalau misalnya mereka ada nama-nama yang agak middle kelas lah namanya, terus juga aku pengen step up gua nih ke depannya, pasti kan mereka pengen lebih banyak kompetisi di Eropa gitu. Dan ya kalau dari POV sebagai fans yang udah capek sama Glazers, gua sih pengennya tidak masuk final, biar Glazers tuh pusing. Cuman tapi di satu sisi lain, Glazers itu akan cari cara gimana mereka tetap dapat pundi-pundi duit. Kayak misalnya contoh sekarang, United last match di IPL tanggal 25 Mei. Tanggal 28 main di Malaysia, 30 main di Hong Kong. Itu kan semua duit, antusiasme tinggi. Kayak gua pun kayak misalnya bilang, gua nggak mau berangkat apa segala macam. Tapi ternyata pas kita lihat juga Yos, demand-nya juga banyak. Demand-nya ya. Maksud gua ketika United ini lagi jelek aja, fansnya masih seloyal itu. Makanya di Inggris sana itu ada semacam slogan adalah ngomongnya stop exploiting loyalty. Nah ini yang benar-benar kelihatan banget bahwa sepak bola itu menjadi industri yang dibisnisin, yang tidak bisa kayak ya udah nih kalau emang main jelek aja. Cuman ketika main jelek tetap bisa ngasihin duit, gimana main bagus. Jadinya menurut gua PR besar dari United, satu sisi mereka harus menyelamatkan musim ini dengan bisa berlaga di final, tapi satu sisi lain gue tuh kayak guilty juga gitu. Glazers bisa aja tanda kutip semakin nyaman kalau kita juara Europa League gitu sih kalau dari gue. Kalau dari lo pada ngelihat gue melempar POV tadi, punya pendapat apa Dit dan juga Yos? Lulus. Oke. Sebenarnya ya ini sebuah pilihan yang sulit ya. Ya kan? Karena di satu sisi kita pengen juara juga, tapi di satu sisi Glazernya juga malah jadi nyaman tadi ya kan, seperti yang Bang Mario bilang. Cuma kalau dari gua, ini pilihan sulit nih. Gue sih pengennya juara. Gua nggak peduli, bukan nggak peduli sih, gua maksudnya kalaupun Glazernya akhirnya nyaman karena United juara akhirnya mendapatkan uang, ya udahlah itu sudah menjadi bagian dari hal itu. Karena takutnya nanti kan dampaknya ketika United nggak juara, akhirnya musim depan nggak main kompetisi di mana-mana, itu malah makin memperburuk situasinya United di musim depan. Susah dapat pemain atau bahkan sponsor juga jadi kabur lah misalnya kayak begitu. Itu sih sebenarnya yang nantinya makin runyam nih situasinya Manchester United. Jadi kalau menurut gue lebih baik juara. Kalau misalnya Glazernya pun untung, ya udahlah. Itu memang sudah dia sebagai pemilik mencari cuan untuk dirinya sendiri, ya kan kayak begitu. Gitu sih. Lo gimana, Dit? Ya sebagai fans pasti pengen, ya namanya marwahnya tim sepak bola itu ya menang di setiap laga, juara di kompetisi yang dia ikuti, itu kan marwahnya gitu. Sebuah tim ini ya sportivitas itu kan kalau pengen menang ya menang gitu. Tadi balik mengamini apa yang dibilang Yos juga, kayak ya udah sebagai bisnismen ya ini adalah bagian keuntungannya dia untuk dapat duit dari tim yang dia pilih gitu. Cuman memang nantinya ya kita sebagai fans ya balik lagi perlu untuk pinter-pinter ya mungkin yang menyuarakan, kemudian juga pinter-pinter untuk ya kayak yang biasa dilakukan juga demo dan sebagainya, terus mengawasi Glazer gitu. Kalau memang kita ketakutannya adalah nanti Glazer makin nyaman nih dan sebagainya gitu. Tapi ya mau gimana pun bisnis ya akan menghasilkan uang, itu yang jadi tujuannya dia, dan tujuan kita mendukung tim ya pengen lihat tim itu menang kan. Betul. Jadi kalau menurut gue ya kalau pilihannya kayak gitu ya tetap juara lah. Ya mau gimana pun persetan Glazer mau duitnya banyak segunung tapi ya balik ke kitanya juara. Kalau sekarang kan enggak. Juara enggak, dia tetap dapat untung. Betul. Dia tetap mengeruk keuntungan dari United di
istilahnya digrogoti gitu United-nya. Di Nah ya, masa-masa terpuruk ini ya. iya, kalau misalnya kayak gitu ya udah nanggung. Kalau misalnya ada pilihan juara ya juara. Iya. Karena ya sebagai fans ya pengennya juara. Begitu guys. Jadi kalau kita mencoba melempar ke lu adalah Iya. ada berbagai angle gitu ya. Mungkin buat lo juga yang nggak cuma sekedar nonton MU tuh, wah anjing gue capek. Iya, kita semua capek nonton MU gitu. Kita udah sampai di titik kayak udahlah pasrah ya, serahlah mau ngapain. Cuman kalau kita coba agak sedikit dalam lagi untuk kayak ngorek apa aja sih sebenarnya posibilitas atau mungkin kayak apa yang terjadi di belakang MU sekarang ya keadaannya seperti itu gitu. Dan hidup dan mati kita mengamini apa yang dikatakan Ruben Amorim melawan Lyon karena kesempatan itu masih ada, kita masih unbeatable di kompetisi Eropa meskipun kasta kedua. Ya tentu kita pengen yang terbaik, tapi satu hal yang pengen gue sampaikan adalah udah lu mainnya all out aja nih para pemain. Itu kan yang selalu kita coba percaya gitu sama pemain-pemain ini meskipun ya gondok-gondok juga gitu. Gitu sih guys. Jadi thank you yang udah nonton preview kita. Yep. Bapak Yos ada kata-kata hari ini. Waduh. Ditembak langsung. Enggak sih, lebih ke pengen nanya prediksi skor. Prediksi skor. Iya. Waduh. Aduh, Karena susah. pasti ini susah nih ya kan. Iya. Melihat komposisi tim yang seperti ini. Mungkin dari Bang Dita dulu. 3-1 gue, pede gue. Lawan Oh, Lyon, pede 3-1 gue. Tapi pasti kebobolan. Oke. Bisa jadi kebobolan duluan, bisa jadi. 3-1 tapi. United. Lu berapa Yos? Gua kebobolan sih kayaknya mungkin pasti ya. Oke, kalau Bang Dita 3-1, gua 2-1 deh. Kalau gua nggak bisa ngelihat angkanya berapa, tapi akan ada tambahan waktu. Oh, imbang berarti 90 menit ya. Nah, Oke. gitu sih. Oke lah, thank you guys yang udah nonton preview. Jangan lupa like, subscribe, komen, terus juga nonton juga video-video kita kemarin. Kita ada IRL ke bandara menyambut Bastian, terus juga ada lagi yang kita wawancara MU Muslim di sana komunitas, terus juga ada gua wawancara salah satu dedengkot 1958 itu adalah inisiator demo besar-besaran yang ada di Manchester. Jadi akhir kata Mardel, Dita Pramudia. Ios. sampai ketemu lagi, ciao, bye bye.